Halo semuanya, pernah nggak sih ngerasa ada masalah yang kayaknya gede banget sampai bingung mau mulai dari mana? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kekuatan super yang ternyata kita semua udah punya loh buat ngatasin hal itu. Namanya berpikir komputasional. Dan tenang aja, ini jauh lebih gampang dan berguna banget di kehidupan sehari-hari daripada kedengerannya. Nah, coba deh, aku mau tanya, apa kamu berpikir seperti komputer? Kedengarannya aneh ya, tapi gimana kalau aku bilang, setiap hari kamu tuh udah pakai logika sekeren komputer buat nyelesain banyak hal. Nggak percaya? Yuk kita buktiin bareng-bareng. Coba kita lihat rutinitas pagi kamu. Bangun tidur, mandi, pakai seragam, sarapan, terus berangkat sekolah. Familiar banget kan? Kelihatannya sih sederhana. Tapi sadar nggak sih ada urutannya? Kamu kan nggak mungkin sarapan dulu baru mandi atau berangkat sekolah sebelum pakai seragam. Nah, urutan yang logis inilah inti dari cara berpikir sistematis yang mau kita bahas. Struktur logis yang kamu lakuin tanpa sadar tiap pagi, itu ternyata ada namanya loh. Keren kan? Jadi, yuk kita kasih nama buat logika rahasia kamu ini, dan kita lihat seberapa powerful sih sebenarnya cara berpikir ini. Dan inilah namanya berpikir komputasional. Tunggu dulu. Jangan keburu mikir ini soal coding atau komputer ya. Sama sekali bukan. Anggap aja ini tuh semacam mindset atau resep jitu buat mecahin masalah apapun secara logis dan efektif. Oke, kita udah tahu namanya. Tapi pertanyaannya, untungnya buat kita apa dong? Kenapa sih cara mikir ini bisa bikin hidup kita, mulai dari ngerjain PR, sampai ngerencanain liburan, jadi jauh lebih gampang? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng tujuan dan manfaatnya. Intinya tuh gini, kita ngelatih otak biar nggak panik pas ketemu masalah. Jadi daripada gerasa kerusuk dan asal coba-coba, kita belajar buat berhenti sejenak, pecah masalahnya, baru susun rencana. Hasilnya? Tentu aja keputusan jadi lebih pinter dan solusinya beneran manjur, mau itu di sekolah, di rumah, di mana aja. Oke, terus gimana cara kerjanya? Nah, kekuatan super ini ternyata ditopang sama 4 pilar utama. Coba deh, bayangin ini kayak 4 alat super canggih di dalam toolkit mental kamu yang siap dipakai kapan aja kamu butuh. Yap, bener banget. Ada 4 fondasi utama. Udah siap buat ngebuka toolkit kita? Yuk kita lihat alat yang pertama. Alat pertama kita namanya dekomposisi. Kedengarannya emang agak teknis ya, tapi tenang, idenya simple banget kok. Ini tuh seni buat memecah masalah yang segede gaban jadi potongan-potongan kecil yang gampang diurus. Dengan dekomposisi ini, kita mengubah pertanyaan yang bikin stres, yang tadinya, waduh, harus mulai dari mana nih? Jadi pertanyaan yang lebih tenang, oke, apa langkah kecil pertama yang bisa aku lakuin? Nah, ini nih, yang mengubah rasa kewalahan jadi rasa memegang kendali. Contoh paling gampangnya yaitu tadi, merencanakan pesta ulang tahun. Kalau kamu cuma mikir, aku harus bikin pesta, wah, itu bisa bikin pusing. Tapi coba deh dipecah jadi, tentuin tanggal, pilih lokasi, bikin daftar tamu. Tiba-tiba, tugas raksasa itu berubah jadi daftar kerjaan yang bisa dicentang satu persatu. Jauh lebih enteng kan? Oke, setelah masalahnya dipecah jadi kecil-kecil, alat kita yang kedua ini bakal ngebantu kita kerja lebih cerdas, bukan cuma lebih keras. Nah, alat ini semua tentang menemukan pola atau kesamaan. Ini tuh kemampuan alami otak kita buat bilang, tunggu dulu, kayaknya aku pernah deh lihat yang kayak gini sebelumnya. Nah, pas kita udah ngenalin polanya, kita jadi nggak perlu mikirin solusi dari nol lagi. Kita bisa pakai pengalaman yang udah ada buat nebak apa yang bakal terjadi selanjutnya. Contohnya tuh ada di mana-mana loh. Kita tahu kan, lampu lalu lintas itu selalu berubah dari merah ke kuning, terus ke hijau. Atau jadwal sekolah kamu, pasti polanya berulang tiap minggu. Nah, dengan ngenalin pola-pola kayak gini, otak kita bisa hemat banyak energi dan dunia jadi terasa lebih bisa diprediksi. Oke, alat kita yang ketiga sekarang namanya abstraksi. Coba bayangin deh, ini tuh kayak filter super buat otak kamu. Tugasnya, menyaring semua detail yang nggak penting dan cuma fokus ke informasi inti yang paling krusial. Abstraksi itu pada dasarnya adalah seni menyederhanakan sesuatu. Di dunia yang penuh sama informasi dan noise di mana-mana, kemampuan buat ngelihat gambaran besarnya tanpa tersesat di detail-detail kecil, wah, itu baru namanya kekuatan super yang sebenarnya. Biar gampang, coba pikirin peta kota. Peta itu contoh abstraksi yang sempurna banget. Peta kan nggak nunjukin setiap pohon, setiap bangku taman, atau setiap mobil yang lagi parkir. Kenapa? Ya karena itu semua nggak penting buat tujuan kita. Peta cuma nampulin informasi kuncinya, jalan dan lokasi penting, biar kita bisa sampai ke tujuan. Nah, itulah esensi dari abstraksi. Dan sekarang,
alat terakhir yang bakal menyatukan semua potongan puzzle ini. Namanya algoritma. Jadi, setelah kita pecah masalahnya, nemuin polanya, dan nyaring detailnya, sekarang waktunya kita bikin rencana aksi yang jelas, langkah demi langkah. Dengar kata algoritma, mungkin kedengarannya agak menyeramkan ya. Tenang aja, ini nggak serumit itu kok. Sebenarnya, algoritma itu cuma resep atau daftar instruksi. Cuma serangkaian langkah yang jelas dan berurutan buat nyelesain sesuatu. Contohnya, ya resep masak mie instan. Ini algoritma yang kita semua pasti tahu. Ada urutannya kan? Rebus air dulu, baru masukin mie, terus bumbu. Coba deh bayangin kalau kamu masukin bumbu sebelum airnya mendidih. Hasilnya pasti beda kan? Nah, urutan itu penting banget, dan itulah inti dari sebuah algoritma. Jadi, itulah tadi keempat alat di dalam kotak perkakas mental kita. Dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Sekarang, mari kita lihat keajaiban apa yang terjadi kalau kita gabungkan semuanya. Nah, ini dia formula saktinya. Saat kamu memecah masalah besar, itu dekomposisi, terus mencari kesamaan dengan masalah lain, itu pengenalan pola, lalu mengabaikan detail yang nggak perlu, itu abstraksi, dan terakhir membuat resep langkah demi langkah, itu algoritma, maka kamu akan punya strategi yang super ampuh untuk mengatasi hampir semua hal. Dan bagian paling kerennya apa? Kamu tuh udah ngelakuin ini semua setiap hari. Pas kamu bikin jadwal belajar, itu dekomposisi. Pas kamu ngikutin resep masakan, itu algoritma. Bahkan pas kamu ngatur uang jajan, kamu pakai semua pilar ini. Kamu udah jadi seorang pemikir komputasional, bahkan sebelum nonton tayangan ini. Jadi sekarang kamu udah tahu kan nama dari kekuatan super yang selama ini kamu miliki? Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apakah aku bisa? Tapi, masalah apa nih yang mau aku selesaikan pertama kali pakai cara berpikir baru ini? Dunia ini penuh sama tantangan seru yang nunggu buat dipecahin. Selamat berpikir dan selamat mencoba.